Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini aku mau sharing lagi terkait planner aku untuk bulan Januari. Kemarin aku udah bikin yang tahunan, planner tahunan, aku udah share di video sebelumnya, dan ini aku mau sharing untuk planner atau jurnal bulan Januari. Ini aku baru pulang kerja, tapi aku belum sempat membuat video, jadi agak kurang persiapan, tapi gak apa-apa ya. Nah, sebelumnya aku kemarin itu ada hal-hal yang kurang dan belum aku tambahin di jurnal aku. Untuk jurnal tahunannya aku tambahin di bagian habit tracker dan juga ibadah tracker. Ini untuk ibadah trackernya seperti ini, jadi aku bikin langsung untuk 4 bulan. Dan ini selanjutnya aku juga buat daily rutin gitu ya. Jadi aku ingin ideal daily rutin itu kayak gimana, nanti aku tulis di sini. Semoga sih sesuai lagi dengan rencana awalnya. Kalaupun misalnya ada yang habit yang ke-skip atau apa, itu nggak masalah, karena aku juga sebagai seorang ibu itu biar nggak stres, jalani semuanya itu dengan mudah, dengan have fun, dan tetap perlu ada yang namanya fleksibilitas gitu. Nah, lanjut lagi nih. Jadi untuk bulan Januari, seperti tahun-tahun sebelumnya, aku nggak pernah bikin template-template yang warna-warni gitu. Tetap pakai yang minimalis aja ya, yang penting fungsional. Di sini ada cover bulan Januari, kemudian ada to-do itu apa yang mau aku lakukan di bulan Januari. Biasanya di kepala seorang ibu itu kan banyak banget gitu ya, apa-apa aja yang harus dilakukan, sampai bingung gitu mau mana dulu. Nah, maka aku keluarin semua yang ada di pikiran aku, brain dump gitu ya. Jadi aku tulis semua di sini yang mau aku lakukan di bulan Januari, tanpa perlu lihat ini bagian apa. Jadi tulis aja semuanya. Nah, kalau udah nanti masuk ke monthly plan dan juga goals. Nah, untuk monthly plan-nya sendiri aku belum bikin sih. Insya Allah nanti malam pakai penggaris di kotak-kotakin biasa kayak dulu gitu. Tujuannya untuk lebih ngeplotin aja, kayak misalnya ada event di tanggal-tanggal tertentu biar lebih kelihatan. Kalau pakai Google Calendar kayaknya kan jarang lihat di Google Calendar juga, jadi pakai ini lebih enak aja dilihatnya. Terus yang kedua ada goals, masih sama kayak dulu, ada spiritual, self care, personal growth, dan lain-lain. Ini masih sama, belum aku isi juga. Kemudian untuk weekly plan-nya masih sama juga ya, jadi ada weekly 1, weekly 2 sampai 5 selama sebulan gitu. Jadi misalnya dari goals yang ini itu dari goals ini tuh kita plotin mau di pekan 1 atau pekan keberapa. Dan yang terakhir ada daily plan, masih sama juga. Nanti di akhir bulan ada kayak evaluasi bulanan gitu. Singkat aja ya, ini untuk planner 2026 aku. Nah, lanjut lagi, selain aku bikin planner harian, aku juga membuat financial planner juga kayak tahun sebelumnya. Memang aku nggak banyak ngupload gitu, tetapi alhamdulillah aku masih kadang konsisten, kadang enggak gitu. Masih perlu dilatih, dan prinsipnya aku adalah kalau misalnya aku masih gagal nggak apa-apa gitu, kayak pura-pura nggak tahu diri aja. Artinya kalau gagal di tengah-tengah ya udah, nggak usah pusing, nggak usah ngerasa aku nggak bisa, tapi terus aja jalan gitu, nggak usah berhenti. Kalaupun gagal, ulangi lagi gitu, dan cari tahu. Nah, untuk finansialnya aku langsung di sini aja ya tulisnya. Jadi di sini ini financial planning aku tahun 2025, aku nggak sobek ini buat pegangan aku, karena ada beberapa tujuan yang aku belum selesai. Aku akan lanjut nanti taruh di sini, dan mungkin ada tambahan juga. Lanjut lagi, ada bikin alasan-alasan kenapa harus nabung, kenapa harus nambahin side income dan lain-lain. Terus
di ini juga refleksi kondisi keuangan tahun 2025. Nanti di dicek ulang saldo cashnya ada berapa, terus di rekening ada berapa, dan kita harus tahu aset tahun ini tuh ada berapa gitu. Nah, selanjutnya, ini kenapa penting biar kita tahu kondisi keuangan kita berada di mana. Karena untuk financial plan sendiri, kita nggak hanya nabung-nabung aja, terus kemudian tracker aja, tapi kita harus tahu kondisi keuangannya kita. Nah, jadi ada tujuan yang lebih spesifik, apakah kita mau lebih ke fokus ke nabung dana darurat, atau ngelunasin hutang, atau misalnya udah masuk ke tahap yang kita bisa nabung untuk investasi atau untuk impian gitu. Karena tahun kemarin itu aku fokus di masih melunasi hutang-hutang gitu ya. Jadi aku nggak sempat menabung, tapi alhamdulillah ada gitu ya. Makanya penting banget harus selalu dievaluasi. Nah, lanjut lagi nih. Kalau kita udah tahu kondisi keuangan kita, berikutnya kita juga harus tahu jenis-jenis income dan juga pengeluarannya. Dalam sebulan itu income-nya kita tuh dari mana aja. Kita harus tahu. Jangan sampai kita tuh nggak tahu. Ini buat apa? Biar kita ngerasa bahwa oh ya alhamdulillah kita dikasih rezeki oleh Allah melalui beberapa sumber income gitu. Nah, harapannya sih kalau masih satu pendapatan aja, kalau bisa kita berusaha nambah skill untuk bisa mendapatkan income yang lainnya. Kemudian ada pengeluaran juga, kita harus tahu pengeluaran dalam setahun itu biasanya untuk apa aja. Kemarin itu banyak banget emergency yang di luar dugaan aku, dan akhirnya sekarang aku masukin juga. Jadi ada sinking fund, ada dana darurat juga, ada dana emergency juga, terus ada dana bulanan baik yang tetap ataupun yang nggak tetap, terus ada yang harian juga. Terus untuk investasinya sendiri nanti ada lebih spesifik juga ya, dan untuk senang-senang juga, dan ada untuk sedekah atau sosial, dan dana yang terduga itu. Terus selanjutnya di halaman berikutnya ada sinking fund. Nanti di sini aku bikin dari bulan Januari sampai Desember, jenisnya apa aja, targetnya berapa, kemudian progresnya udah sampai berapa gitu. Ini aku belum isi semua ya, karena emang mau dibuat konten dulu. Terus selanjutnya ini dia, ini aku baru bikin tadi. Ini budgeting Januari gitu ya. Januari aku pakai metode 50, 30, sama 20 dengan spesifikasinya 50% untuk pengeluaran, 30 itu untuk fun sama sharing, 20 itu untuk saving. Kemudian income-nya, lalu ada keterangan-keterangannya. Aku belum bikin nominal-nominalnya, biar aku tulis sendiri aja. Intinya di dalam saving itu nanti ada kayak dana darurat, saving untuk goalsnya kita atau untuk pendidikan anak, karena bentar lagi anakku mau masuk SMP dan aku termasuk yang terlambat untuk mempersiapkan ini. Tetapi gak apa-apa, kita mulai aja dulu. Terus ada dana darurat juga, sinking fund, emergency. Untuk kebutuhannya ini udah aku rinci juga di sini, dari mulai untuk kebutuhan rumah, untuk kesehatan, untuk belanja bulanan, belanja mingguan, transport, internet dan pulsa, SPP atau sekolah anak, terus untuk saku anak-anak, dan juga untuk parkir dan admin. Untuk dana fund sendiri ini ada untuk jajan sama jalan-jalan, untuk hobi atau belanja kelas. Karena aku suka banget belajar online dan ini sering banget kebablasan, ini makanya harus dianggarin. Dan ada juga untuk berbagi di sini. Lanjut lagi di halaman berikutnya ada template untuk grocery atau belanja bulanan. Ini dibuat kayak apa aja gitu, kebutuhan dapur apa aja, nanti harganya berapa, jumlahnya berapa. Kemudian ini juga sama, ada personal care, ada kebersihan, snack anak. Jadi ini nanti terdiri dari jenisnya apa aja, jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Seperti itu. Dan yang terakhir ada seperti biasa food prep ya, food prep untuk pekan 1 sampai pekan 5.
nanti dirinci juga ada protein hewaninya, protein nabati, sayur, buah, dan bumbu dapur. Udah ini aja. Oh satu lagi, aku juga membuat masih pakai tracker ya. Nah aku sekarang trackernya, untuk financial trackernya aku pisahin pakai buku yang lain, pakai metode lama. Waktu SD aku pernah diajarin ini sama bapak aku, nulis di sini kayak pada umumnya ya, kayak cash flow biasa gitu. Dan ini nanti dievaluasi per minggu, jadi ketahuan per minggunya ngeluarin berapa. Selain pakai buku, aku juga pakai Excel. Nanti aku tahun lalu aku udah pernah share Excelnya seperti apa. Kalau kalian berminat, kalian boleh cek di deskripsi itu ya. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah.